Selamat malam. Hari ini bakal lanjut yang kemarin punya. Selamat malam. Kemarin kita sampai bagian terakhir cerita. Oke. Mari kita lanjut ya. Kalau ada yang nggak ngerti atau ada yang mau nanya-nanya, silahkan di komen. Aku bakal baca kok. Oke. Kita lihat dulu bagian ini ya, bagian putihnya. 立刻 seketika atau langsung. 猪妈妈立刻明白怎么回事了。明白itu mengerti. 立刻 itu seketika. Jadi di saat itu langsung ya, langsung mengerti apa yang telah terjadi. 他用严厉的眼神，严厉 jadi tatapan yang ganas gitu ya, tatapan yang tegang gitu. 眼神 tuh tatapan. 看着他们兄弟俩 oh 谢谢 makasih. Jadi ia menggunakan tatapan yang tajam melihat sang kakak dan adik. Kedua saudara ini 无地自容 itu 成语ya, 无地自容. 地 maksudnya tanah, 无 tuh nggak ada. Oh thank you, makasih. Jadi mereka tuh saking malunya tuh lah nggak tahu mau kemana gitu loh, nggak tahu mau ngapain gitu. Ya, 无地自容 kalau dipisah satu-satu artinya adalah enggak ada tempat yang dapat menampung kamu gitu, menampung diri mereka karena saking malunya gitu loh. Lalu 下了头 ya, 低下了头. 低下了头 berarti menundukkan kepala. Oh thank you, makasih. 低下了头 berarti menundukkan kepala. 后来在猪妈妈的监督下, 监督 itu pengawasan ya, 监督 itu pengawasan, bisa juga mengawasi sih, kayak contohnya 我在监督 titik-titik, jadi aku sedang mengawasi siapa. 他在监督我, dia sedang mengawasi aku. Lalu dari sini kan 猪妈妈的监督下 berarti di bawah pengawasan mama babi. Thank you, makasih. Oke, jadi kita lanjut ya. Ini juga ini ya, perumpamaan. 齐心合力. 齐心合力 itu apa? Jadi mereka dua itu sekedar kayak bersatu gitu loh, sama-sama melakukan sesuatu ya. Ini tuh sama-sama melakukan sesuatu. 兄弟俩齐心合力的建房子. Jadi kedua saudara ini sama-sama membangun rumah tersebut. 这一次他们很用心建造, 很用心 jadi dengan sungguh-sungguh ya. 建造 itu membangun. 所以不管风弟弟怎么卖力的吹，房子都纹丝未动. Ah, ini lagi nih perumpamaan lagi.
idiom lagi. Wensi wei dong, jadi artinya sama sekali nggak bergerak atau nggak berpengaruh gitu. Karena kan dia bilang feng titi, sebenarnya yang dia maksud angin. Titi itu panggilan kan buat adik. Jadi bilang si angin datang, seberapa kuatnya tuh angin meniup ke rumahnya, rumah tersebut nggak gerak sama sekali, dia diem aja di tempat. Ya, wen si wei dong. Oh, halo Sam, 欢迎，selamat datang. Wei, wei di sini dia artinya ada beberapa, tapi artinya tuh kata satuan dia. Contohnya, kamu lagi pergi makan, dia bakal tanya, Ciwei, berapa banyak, berapa orang yang kalian datang buat makan? Ya, Ciwei. Lalu kalau misalnya hari ini kamu mau daftar ke suatu tempat atau daftar buat makan bareng temen, kamu bilangnya oh liang wei, 2 orang. Jadi wei-nya itu bisa peserta bisa orang, tapi berbeda dengan kayak tan wei sama wei zhi. Tan wei sama wei zhi punya wei adalah tempatnya, ya. Jadi wei bisa satuan buat orang, ada juga artinya itu tempat. Contohnya cewei lao shi berarti guru ini, ya, dia nunjuk gitu. Atau contohnya 我们公司有3位经理. Maksudnya apa? Di kantor kita ada 3 manajer, contohnya ya. Jadi wei di sini tuh satuan buat orang. Thank you. Kalau ada yang bertanya lagi nggak apa di komen ya, aku bakal baca kok. Oke, selamat datang. Oke, kita lanjut ya. Sampai di sini ini paragraf ini gimana? Oke gak? Kalau Eka aku mau lanjut nih. Oh, oke, Sam. Oke, kalau gitu aku hapus ya. Aku lanjut dulu. Bentar. 从此tuh setelah itu, 2兄弟懂得了齐心合力的好处. 好处 keuntungan. Ya. 好处 itu keuntungan. Yang tadi nih, 齐心合力. Jadi sama-sama melakukan sesuatu. 生活过得很幸福. 幸福 itu hal yang bagus ya. Jadi maksudnya hidupnya pun sangatlah baik, ya, sangatlah baik. Oke. Ceritanya gimana? Oke gak? Terlalu susah atau gimana? Biar aku tahu. Soalnya hari ini aku ada siapin cerita berikut gitu. Selamat datang, selamat join. Ya. Kalau kalian gak ada yang tanya-tanya, aku anggap paragraf ini kalian udah ngerti semua ya. Aku bakal ke next ceritanya. Ya. Aku langsung di sini deh. 小狗历险记. 历险记 jadi kayak pengalaman yang kurang baik atau pengalaman yang agak berbahaya gitu. Karena ada satu namanya tuh Maoxian. Maoxian itu berpetualangan. Ya, tuh. Maoxian, petualangan atau berpetualangan. Tapi kalau Lisien berarti yang dia alami itu pengalaman yang
yang agak berbahaya. Ya. Walaupun sama-sama petualangan, tapi Li Xian tuh yang berbahaya. Sementara Mao Xian tersendiri hanyalah itu berpetualangan. Selamat malam, selamat bergabung. Oke. Ini kita lihat dulu ya. Xiao gou. Xiao gou berarti little doggy, ya, anjing kecil. Jadi ini merupakan pengalaman sebuah anjing kecil, pengalaman yang berbahaya. 从前 pada zaman dahulu 有一只威猛的战士狗，威猛 artinya gagah, ya, atau perkasa. Selamat malam, selamat join, selamat bergabung. Nah, 战士itu prajurit, ya. Jadi ia merupakan seekor anjing prajurit yang sangat gagah. 他的爸爸狗国王，国王 itu raja ya. 国王 itu raja. Jadi ayahnya adalah raja. 要他带领，带领 itu memimpin, ya. 10万兵马，兵马di sini maksudnya prajurit. Kenapa ada ping sama ma? Ma tuh kuda. Jadi zaman dulu kalau di China perang itu biasanya selain prajurit, hewan yang dipakai itu adalah kuda di ini dalam perperangan. Makanya dari sini tuh ping ma, ya. 10万 itu 100.000. Jadi kalau 10.000 kita ngomongnya iwan, berarti tambahin 1 nol lagi berarti 100.000. Ya. Ini di Chinese itu namanya iwan. Berarti 10万 adalah segini. 10万 ya, 100.000. Nih, 前往 menuju. 黑暗 itu kegelapan. Oh, thank you. Darkness, kegelapan. 城堡 istana, ya, 城堡 istana. 把黑暗巨犬给消灭掉. 巨犬 itu maksudnya adalah anjing yang besar. Karena quan sendiri artinya tuh anjing. Tapi cu maksudnya tuh sesuatu yang gede, kayak raksasa gitu. Ya. 消灭 diao, jadi dihancurkan atau dimusnahkan. Ya, 消灭掉. Lalu kita lanjut ya. 战士狗, jadi si prajurit doggy ini 肩负重任. 肩负重任 itu apa? Jadi dia memiliki tugas yang berat atau tugas yang penting nih. Dan tugas ini jatuh ke tangan dia. Anggapan kayak dianya tuh lagi sedang menggendong gitu tugasnya. Ya. Karena cien itu maksudnya pundak. Jadi saking pentingnya itu tugasnya, berasa kayak kamu tuh ketindih sama sesuatu yang berat di pundak kamu. Tapi artinya tuh adalah tugas yang berat jatuh ke tangan kamu gitu. Dailing 这兵团浩浩荡荡, ya. 浩浩荡荡 itu juga idiom. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orangnya sangat banyak. Ya, kayak megah gitu. Biasanya sih orang ya. Tuh, hao tang tang. Tuh, dia bilang orangnya banyak atau suaranya gede gitu. Tuh, kalau kamu searching semuanya pasti orang banyak. Ya.
orang banyak, makanya katanya megah. 前往黑暗城堡 memimpin pasukan tersebut, pasukan yang megah ini menuju ke istana kegelapan. 可要去黑暗城堡 tetapi kalau ingin pergi ke istana gelap ini 不是那么容易的事 ya. 容易 itu gampang atau mudah. Jadi itu bukan merupakan sebuah hal yang mudah. Oh, thank you, makasih. Lalu 城堡周围 城堡周围 周围 itu maksudnya sekelilingnya, ya, sekitarnya. Jadi istana sekitarnya 危险重重 危险 bahaya 重重 jadi maksudnya sangat banyak gitu loh, banyak banget yang bahaya. Kayak contohnya terdapat perangkap, terdapat monster, gitu, DKK ya. 许多人 banyak orang 都没命到达那里。到达 berarti sampai di sana, ya. 到达那里 sampai di sana. 都没命 jadi kehilangan nyawa, ya. Jadi saat sampai di sana tuh kebanyakan orang tuh udah kehilangan nyawanya. Oke, kita lanjut ya. 黑暗巨潜 oh, thank you. Ya, 黑暗巨潜 masih inget gak tadi aku bilang apa ini? Jadi ini anjing raksasa dari kegelapan. 听说 战士狗 听说 itu mendengar, ya, mendengar, jadi mendapatkan info gitu. Prajurit anjing 要来消灭自己 mau datang untuk memusnah dirinya. 不屑的哈哈大笑 haha 大笑 tuh hahaha dengan nada yang dengan suaranya yang kenceng gitu loh, tertawa terbahak-bahak gitu. Kalau ini 不屑 itu kayak meremehkan, nggak menganggap gitu, ya. 就算战士狗杀进黑暗城堡 就算 tuh walaupun 战士狗 berarti tadi ya prajurit anjing ya. 杀进 tuh maksudnya apa? 杀进 jadi kan dia bawa prajurit. Kalau ia berhasil memasuki ke dalam istananya yang gelap itu, ya, 杀进 tuh maksudnya memasuki ke sebuah tempat tetapi dengan senjata. Ya. 黑暗巨犬也不怕 jadi anjing raksasa dari kegelapan ini pun dia tidak takut. 因为它有3块元素石 nah 元素石 itu apa? 元素 itu elemen. Oh, thank you. Jadi 元素 itu elemen. Elemen tuh ada 5 elemen ya. Elemen api, angin, air, tanah, sama apa ini namanya? Elemen emas, setauku. Ya, elemen ada 5. Jadi dia bilang ada 3块. 3块 berarti 3 piece, ya, memiliki 3. Nah, Qingyuan itu apa? Aku kasih kalian lihat. Sebentar ya. Bentar. Nah, ini. Kayak semacam kombinasi paduan kristal gitu. Ini kayaknya dapetnya semuanya ini ya. Anggap aja
paduan kristal gitu lah ya. Apa ini? Kimu sui foto. I'm sorry tapi aku gak ngerti ini. Bahasa apa ini? 有了这秘密武器 ya, 秘密武器, mimi itu rahasia, uchi itu senjata, jadi senjata rahasia. Dengan senjata rahasia tersebut, oh, 你是说金木水火土是吗？ Oh, oke. Kalau Chinese itu 金木水火土 ya, 金木水火土. Ini 5 elemen. Bahasa Hakka ya. Bahasa Hakka aku nggak pernah belajar, jadi aku nggak tahu. Tapi thanks for the info. 黑暗俱全，战无不胜. 战无不胜 dia juga sebuah perumpamaan ya, sebuah idioms. Maksudnya apa? Setiap kali ia lomba atau bertanding dengan siapapun tuh selalu menang. Ya, 战无不胜 itu dia selalu menang. Tuh, tak terkalahkan, selalu menang setiap pertempuran. Lihat dulu ya ini, 漩涡. 漩涡itu tunggu, aku seketika lupa Indonesianya. Tapi dia, aku tahu bentuknya kayak mana. Bentar ya. Ini Indonesia apa ya? Aku lupa tiba-tiba. Ini 漩涡. Jadi dia kayak bergelombang gitu loh, muter-muter gitu. Tapi beda ya kalau angin. Kalau angin kita ngomongnya tuh 龙卷风, tornado. Ya, 漩涡biasanya lebih ke bentuknya sih. Kebanyakan di air. Ini apa ya? Dia juga maksudnya apa? Tornado juga kah? Aku lupa Indonesianya. Pusaran. Oh ya, pusaran, putaran air. Ya, tau berarti pulau. Jadi 战士狗来到漩涡岛. Prajurit doginya datang ke pulau pusaran air gitu, putaran gitu. 想要取得里面的水元素. 水元素 berarti elemen air. Ya, elemen air. Jadi dia datang ke pulau ini untuk mengambil elemen air. 只要把里面的守护者打败. Jadi bilang dengan mengalahkan penjaga di dalam, ya, 打败 mengalahkan, 打败 mengalahkan. 守护者 itu orang yang menjaga, ya, jadi penjaga. 守护者 itu penjaga. 这守护者 jadi penjaga tersebut, selamat datang, 就能幻化为水元素了. Jadi penjaganya tuh dia bisa berubah menjadi air. Lalu dia bilang 只见一个庞然大物. 庞然大物 itu juga idioms ya. Maksudnya adalah sesuatu yang sangat besar gitu. Jadi kalau bandingin kamu, benda apa yang 庞然大物?
Contohnya adalah paus. Kalau dibandingin sama orang, paus itu pangran tahu karena gede banget. 从漩涡岛走了出来. Jadi dia bilang hanya terlihat atau hanya tertampak sesuatu yang raksasa berjalan keluar dari pulau pusaran tersebut. 战士狗问, si prajurit doginya bertanya, 你就是这里的守护者吗? Kamu adalah penjaga di sini kah? 是的，我就是这里的守护者. Iya, aku adalah penjaga di sini. 如果你想拿走水元素, kalau kamu ingin mengambil elemen airnya, 打败我再说吧. Setelah kamu kalahkan aku, baru kita bahas lagi. Ya, sampai di sini gimana? Oke nggak? Oke nggak? Kecepatan nggak ngomongnya? Kalau ada yang nggak ngerti di ini ya, di komen biar aku tahu. Nih, 应用, 应战. 应战itu jadi membalas permintaannya. Jadi dianya bilang, ayo kita bertanding. Lalu 战士狗nya bilang, oke, aku terima gitu. Ya. 应用 itu menggunakan. 拔出宝剑. Ba itu sebuah gerakan ya. Menarik. Sebuah gerakan menarik atau mengeluarkan kalau di sini. 宝剑 itu maksudnya pedang yang berharga dia. Ya, kalau kamu searching 宝剑 itu kamu dapatnya semua pedang. Nih, kayak gini nih. 宝剑. Ya, ini tuh 宝剑. Jadi 拔出宝剑, dia menarik atau mengeluarkan pedangnya. Kenapa dia bilangnya menarik atau mengeluarkan? Karena biasanya pedang itu punya covernya, jadi punya penutupnya agar kamu gak terluka. Ya, nih bagian ini nih, ininya penutupnya. Jadi dia harus keluarin dulu pedangnya. Ada loker untuk guru kah? Kamu bisa tanya Hao-Hao kok. Siapa tahu masih ada kan? Ya, kamu bisa coba tanya dulu ya sayang. Aku terakhir join Hao-Hao juga kayaknya baru berapa bulan lalu. Kamu bisa coba tanya dulu sih. Oke, kita lanjut ya. 闪出两道光. 闪 itu kayak shiny, menyinari gitu. Ya, 闪 itu shiny, menyinari. 两道光, dua buah kilau cahaya gitu. 就杀死了守护者. Ya, 杀死了守护者, jadi maksudnya dia mengeluarkan pedangnya, lalu pedangnya mengeluarkan dua kilauan, lalu penjaganya pun die. Mati gitu ya. 拿走了水元素, lalu ia pergi mengambil elemen airnya. 接着 kemudian 战士狗赶到了火焰山. 火焰 itu flame, api yang berkoar-koar ya, api besar gitu. Nih, 火焰 tuh flame.
Huoyanshan berarti gunung yang dipenuhi dengan api. Tapi bukan gunung berapi ya. Gunung berapi kita kan karena ini apa namanya? Lava, magma gitu di dalam. Tapi apinya tuh nggak nampak kalau dari luar. Tapi Huoyanshan berarti di gunungnya tuh dalam maupun luar itu semuanya uh, gimana ya ngomongnya? Terbalut sama api gitu ya. Huoyanshan. Kan lo Huoyanshan, jadi dia pergi atau bergegas pergi ke ini gunung berapi, gunung api lah, anggap aja gunung api. 战士狗非常有礼貌地问里面的大王火精。礼貌 berarti dengan sopan, ya, dengan sangat sopan ia bertanya. Huojing, jing di sini itu kayak fairy gitu, ya, kayak fairy gitu. Anggap aja peri ya, peri. Jadi Tawang Huojing, Tawang tuh maksudnya raja juga. Tapi bisa jadi ini cuma sebuah panggilan untuk pemimpin. Nah, Huojing berarti peri api. Anggap aja rajanya peri api atau pemimpinnya peri api. 是否可以? 是否 boleh atau tidak? 可以 juga boleh. 是否 itu buat bertanya sih, kayak apakah, karena kamu nggak yakin dia bakal kasih kamu atau enggak ya. 是否 itu apakah. 可以借走火元素. 借 itu meminjam. 借 itu meminjam. Jadi dia bertanya, apakah aku boleh meminjam elemen api? 拿去打败黑暗巨犬. Jadi dipinjam untuk mengalahkan si anjing raksasa dari kegelapan itu. 火精一听黑暗巨犬这几个字, jadi peri api sekali mendengar nama ini 黑暗巨犬, 恨得咬牙切齿. 恨 itu membenci, ya, membenci. 咬牙切齿 itu sebuah gerakan. Jadi kamu gigit gigi kamu, kayak berasa geram gitu loh, ya. Tuh, jadi menggertakkan gigi. Kita lihat dulu ya. Tuh. Jadi biasanya kayak kesal atau lagi marah, terus kamu kayak ish gitu, gigit gitu gigi kamu. Ya. Kita lanjut. 非常乐意的拿出火元素. 非常乐意. 乐意 itu dengan senang hati. Ya. Jadi dia sangat senang hati lalu mengeluarkan elemen apinya. 可是火元素, tetapi elemen api 需要水元素, membutuhkan elemen air 才能解除封印. 解除 itu gimana ya jelasinnya? Melepaskan. Jadi kayak dia sekitar kayak melepaskan atau jecu, gimana ngomongnya, melepaskan atau membebaskan. Oke. Jecu itu membebaskan. Fenging berarti dianya kayak gimana ya ngomongnya, terikat atau dikurung di sana gitu, ya. Fenging itu kayak dikurung di sana atau disegel gitu, ya.
Jadi dia bilang elemen apinya membutuhkan elemen air baru bisa dibebaskan dari segelnya. 不然谁也没办法带走. 不然 kalau tidak, siapapun tidak dapat membawanya pergi. 正巧 jadi pas-pasan. 战士狗有水元素. 急忙把水元素放在火元素上面. 急忙 jadi dengan bergegas atau buru-buru. Menaruhkan ya, 放在 itu menaruhkan. Elemen airnya di atas elemen api. Lalu dibilang 解除了封印, membebaskan segelnya. 还差一块, jadi masih kekurangan satu piece lagi. 土元素 elemen tanah, 就能打败黑暗巨犬了. 战士狗来到沙漠. 沙漠 nih kasih kalian lihat 萨摩萨摩耶我的小萨摩 ya. Desert padang pasir. 沙漠. Kalau yang tadi aku salah ketik itu samoye. Samoye itu samoyed. Cute banget. Dia ada nama lain. Jadi kayak sebuah nama julukan gitu loh. 微笑天使. 微笑 itu tersenyum. 天使 itu angel. Jadi little angel yang suka tersenyum. Karena Dogi ini selalu tersenyum rata-rata, ya. Oke, kita lanjut. 国王告诉他, sang raja memberitahu dia, 土元素藏在石块的下面. 藏在 jadi tersembunyi atau ya tersembunyi. 石块itu di bawah batu, ya. 下面 itu di bawah, jadi disembunyikan di bawah batu. 敲一下石块. 敲 berarti ini mengetuk, ya. 敲 itu mengetuk. Kayak 敲一下门, kamu mengetuk pintu, ya. 听听声音, mendengarkan suaranya. 晚上好, selamat join. 声音不同的石块, jadi suara batu yang berbeda. 下面就是土元素了. Di bawahnya terdapat elemen tanah. 可是这里成千上万的石块. 成千上万. Ini juga idioms. Artinya sangat banyak. Kayak kelihatannya bisa ribuan atau puluh ribuan gitu. Saking banyak ya, karena kamu nggak mungkin hitung kan. Jadi bilang, tetapi di sini batunya itu kelihatannya banyak banget. Kayak ada ribuan, bahkan puluh ribuan. 难道就要一块一块的找吗? Jangan-jangan butuh satu persatu carinya. Jadi kamu ketuk satu lagi untuk ngetes suaranya demi menemukan elemen ininya, tanahnya. Oke. 恐怕找到土元素的时候, 恐怕 takutnya, 恐怕 takutnya, saat menemukan elemen api, 黑暗巨犬已经占领全世界了. 占领 itu gimana ya ngomongnya? Jadi dianya itu menguasai, ya. Jadi dia bilang takutnya pada saat kita ketemu elemen tanahnya, si Dogi raksasa dari kegelapan itu udah menguasai dunia. Ya, 占领全世界. 全世界 itu seluruh dunia. 世界 itu dunia. 全 itu seluruh. 一想到这儿
Jadi berpikir sampai ke sini, 战士狗使出内功一阵。使出itu mengeluarkan atau menggunakan. Neikung ini agak susah jelasinnya. Gimana ya ngomong Indonesianya? Susah jelasinnya karena nggak semua orang punya. Ini harus dilatih. Apa nih? Kekuatan batin. Eh, jadi ini tuh mesti latihan. Kamu baru bisa punya itu. Ya, ichen. Chen jadi maksudnya bergetar. Ya, ichen itu bergetar. Neikung kekuatan batin. 四面八方 sorry. Sorry. 四面八方 jadi dari berbagai sisi, dari berbagai tempat. Kita kan punya ini ya, 前面, 后面, lalu apa? 左边, 右边, ya kan? 4 arah. Nah, 八方 ini maksudnya anggap aja arah mata angin. Kan arah mata angin ada 8 kan? 8 ini. Utara, bentar. Arah mata angin ada apa aja sih, aku lupa. Paling the main kan timur, selatan, barat, sama utara. Timur, daya, selatan, barat laut, barat kah? Tunggu, itu namanya apa? Oh, arah mata angin. Ya, arah mata angin. Nih, jadi pavang yang dimaksud 8 ini, arah mata angin. Nah, semian itu maksudnya depan kamu, belakang kamu, sebelah kanan, sebelah kiri kamu. Ya. Jadi dari mana aja gitu maksudnya. 的石块都发出了响声。响声 itu apa? Sheng itu suara. Xiang berarti suara yang sangat keras. Ya, suara yang sangat besar. 战士狗一下子就找到土元素了。Jadi prajurit doginya, 一下子 itu dalam waktu sekejap atau dalam waktu sebentar. 找到土元素了, menemukan elemen tanahnya. Lalu nih, 战士狗把水、火、土3块元素放在一起。元素tadi elemen ya. Jadi elemen air, api, dan tanahnya digabungin, ditaruh satu tempat. 合成一块晶圆. Jadi dikombinasi, dicombine, disatukan menjadi sebuah kristal. Lalu dia bilang, 融进宝剑里. 融进itu maksudnya apa? Jadi 融进 itu membaur atau menyatu, menjadi satu. Tadi kita udah bilang ya, 宝剑 adalah pedangnya. Jadi 3 elemen ini dia gabungin terus membentuk sebuah kristal, dan kristalnya ia membaurkan ke dalam pedangnya. Jadi menyatu dengan pedangnya. 然后急忙去黑暗城堡找黑暗巨犬决一死战.决一死战 juga sebuah idioms. 急忙 buru-buru. Jadi ia buru-buru ke istana kegelapan mencari anjing raksasa kegelapan itu. 决一死战 jadi bertempur dengan nyawanya. Oke, sebentar ya, aku mau buka pintu dulu. BRB.
Oke, lanjut. Jadi 决一死战, jadi bertempur dengan nyawanya. Lalu 最后, pada akhirnya 黑暗巨犬终于被消灭了. Ya, pada akhirnya finally anjing raksasa itu dimusnahkan. 世界又恢复了和平. 恢复 berarti kembali semula. Ya, 和平 berarti damai. Ya, jadi dunia ini kembali ke semulanya dan yang awalnya damai itu. Jadi bilang 光明永远战胜黑暗. 战胜 itu memenangi. Ya. Atau mengalahkan. 永远 itu selamanya. 光明 berarti cahaya atau penerangan gitu. Kalau heian tadi aku bilang kegelapan ya. Oke, ceritanya full ini gimana? Terlalu susah kah? Atau oke? Ada yang nggak ngerti kah? Bisa di komen ya. BTW, Hao lagi ada promo ya buat buku cerita anak-anak. Bagi kalian yang ngerti, bukan ngerti, bagi kalian yang tertarik buat cerita anak-anak kayak gini, kalian bisa ke Hao profilnya, lalu ke linknya itu buat beli buku cerita anaknya ya. Lagi ada promo diskon, masukin code Feral Gen ya. Paurong Jema Indo. Oh, thank you. Paurong. Oh, Paurong. Paurong yang ini bukan. Kalau Paurong itu jadi kamu tuh bisa menerima ya. Kalau Paurong yang kamu bilang yang aku ketik ini, jadi maksudnya tuh kamu bisa menerima ya, kamu bisa menerima atau toleransi gitulah. Dia nggak cuma memaafkan sih, jadi dia tuh lebih ke menerima dan toleransi. Oke, aku anggap cerita kecil ini oke ya. Kita lanjut deh. Oh, ini yang ini kecil, aku rasa terlalu gampang kalau yang itu. Aku lihat yang mana yang pendek ya. Ini deh yang pendek, yang gampang. Tongshi xianliao. Xianliao itu apa? Jadi kamu tuh ngobrol dengan santai pas lagi istirahat. Tongshi berarti ini ya. Bentar. Ya. Yeah? Oh, finally. Jadi tongshi rekan kerja. Tongshi itu rekan kerja. Ya, di sini tongshi rekan kerja. Xianliao berarti kamu ngobrol pada saat waktu istirahat. Dawei sama Amei itu nama orang. Dawei, ni zhongwu chi de shenme? Siang ini kamu makan apa? Wenzhe hao xiang a. Xiang itu wangi, jadi wanginya tuh enak.
Wen itu cium, biasanya mencium dengan hidung. Ya, jadi aromanya tuh enak. Lalu Tawe bilang, 楼下新开的牛肉面. 楼下 jadi di bawah ini, ya, di bawah lantai ini ada empat tempat ini jualan mie daging sapi yang baru buka. Coba lihat. Shangpei. 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 Yang mana ya? Shangpei. Shangpei. Ini aku harus tebak-tebak nih. Ini kah? Shangpei. Iya, yang mana? Shangpei. Dapetnya itu semua. Shangpei. Shang yang mana? Karena kalau yang aku ketik tadi Shangpei berarti belum memiliki atau belum mempunyai.你好，我算是印尼华裔吧。Fendi，你可能试试看把汉字找出来，要不然的话很难。你是印尼人哈，你好呀，深圳第二帅。为什么会取这样的一个网名呢？ Oh, boleh? Kamu belajar yang mana? Atau aku bantu searching ya? Maksudnya sampai kamu tuh yang mana ya? Sampai tuh dapetnya ini semua. Atau janjian ini maksudnya. Sampai. Jadi karena kamu terluka lalu kamu minta pengganti gitu. Kutu. Kutu. Ini kah kutu? Jadi gambar-gambar yang cool, kayak gambar-gambar yang keren gitu. Shen yang mana ya? Shen ada banyak. Shen yang mana yang kamu maksud? Yang kamu bilang Shen ini ada banyak loh nih. Shen ini tuh dewa dewi. Shen artinya dalam. Shen ini maksud kamunya tubuh. Shen itu mengulurkan. Shen itu merupakan sebuah organ dalam tubuh. Aku lupa organ yang mana. Shen berarti kamu kayak apa ya ngomongnya? Ditangkap lalu ditanya, diinterogasi gitu. Iya, Shen itu banyak.
Oh, kalau shema artinya apa? Pentan. Pentan mah maksud kamu? Pentan. Kalau pentan maksudnya kayak BG atau bodoh gitu. Kutu, kutu, kutu mah. Kalau kutu ini artinya lonely, sendiri atau kesepian. Lalu tadi kamu bilang apa? Sangpei, 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 sanpei, sanpei mah. Kalau sanpei ini maksudnya 3 kali lipat. Tapi kalau shanpei, shanpei ini maksudnya kerang. Aku nggak yakin kamu bilangnya apa. Shanpei yang ini. Kalau ini maksudnya kerang. Shanpei. Kalau sanpei, ya ini kan shanpei. Lalu yang sanpei maksudnya 3 kali lipat. Zai juga sama. Zai ada di tempat. Zai lagi. Zai yang ini maksudnya menumpang atau ya artinya menumpang sih. Lalu zai maksudnya anak. Lalu zai maksudnya musibah atau bencana. Aksara tradisional itu kak. Apa itu? Maksud kamu fanti kah? Coba. Aku nggak bisa fanti. Tapi kalau tradisional namanya fanti. Nih, fanti. Fanti bentuknya kayak gini nih, lebih susah. Biasanya sederhana kalau yang China. Kalau yang tradisional Taiwan. Taiwan masih pakai tradisional. Iya, sampai. Sampai. Itu kerang. Nih. Sampai kerang. Aku sendiri walaupun sempat belajar dua-duanya tapi aku lebih banyak waktu belajarnya tuh yang ini sederhana. Dia maksud kamu Chinese-nya. Dia tuh ta ini semua artinya dia. Cuman ta yang di tengah itu buat benda atau hewan. Ta yang pertama itu buat cowok, ta yang ketiga itu buat cewek. Tapi kalau lagi banyak orang nunjuk mereka, rata-rata makainya itu ta yang cowok. Ya. Ta yang cowok. Oke deh. Hari ini live streamnya sampai di sini ya. Udah mau jam 9 soalnya. Besok Jumat ya. Kalau Jumat aku live jam 9 WIB. Ayo buruan kamu nanya apa lagi? Mumpung masih ada waktunya. Gimana nulis pinginnya? TA. Ta. Semuanya ta. Perempuan yang ada nih, yang ada perempuannya. Yang ini, ta. OK，不客气哦，Fendi。好了，今天直播就到这里了呀。Hari ini live stream sampai di sini. 谢谢大家，大家再见，晚安喽。